Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat. Allah masih memberikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, nikmat jasmani maupun rohani, sehingga saat ini pada pagi hari yang Allah berkahi ini kita semuanya dapat berkumpul di salah satu kendaraan yang akan mengantarkan kita dari kota Madinah Al-Munawwarah menuju kota Jeddah. Alhamdulillah. Salawat beriring salam, marilah kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad akhraja an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur wa min adh-dhalalati ila al-huda. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kayaknya baru kemarin kita tiba di kota Madinah. Pagi hari ini mau tidak mau kita sudah harus apa ini? Check out dari kota Madinah. Mau tidak mau pada pagi hari ini kita harus keluar dari hotel kita, berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita, Bapak Ibu sekalian, di dalam hati itu masih belum mau untuk meninggalkan kota Madinah. Di dalam hati kita masih ingin berlama-lama bertetanggaan dengan Nabi Muhammad. Di dalam hati kita masih ingin, Bapak Ibu sekalian, bersimpuh meminta ampun di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak apa, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan lagi di kedepannya. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa kembali ke kota yang sangat diberkahi oleh Allah, yaitu kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesedihan kita ini, Bapak Ibu sekalian, tidak ada batasnya. Kenapa saya katakan tidak ada batasnya? Karena kerinduan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti kuku. Kuku kita, Bapak Ibu sekalian, walaupun kita potong terus, tumbuh apa enggak kira-kira? Tumbuh. Begitulah kerinduan kita kepada Nabi Muhammad, selalu tumbuh, tidak akan pernah hilang dari hati seorang muslim, tidak akan pernah hilang dari hati seorang yang beriman dan dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seiring kita keluar dari tanah suci kota Al-Madinah Al-Munawwarah, marilah kita, Bapak Ibu sekalian, membaca doa safar sekaligus kita membaca doa keluar daripada tanah suci kota Al-Madinah. Mudah-mudahan keluarnya kita ini, Bapak Ibu sekalian, tidak Allah jadikan yang terakhir. Amin. Mudah-mudahan keluarnya kita ini menjadi awal kelancaran untuk bisa kembali lagi ke kota Madinah. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita fokuskan diri kita, kita tenangkan hati kita baca doa. Mudah-mudahan doa ini yang akan mengantarkan kita ke kota Jeddah dengan selamat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha. Sakhkhara lana hadha. Wama kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa
ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وحثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بنبيك وحط أوزاري بزيارته ويسر رجوعنا إلى بلادنا سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا زيارة حرمك ورسولك بجاه نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Duyufullah wa duyufur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan perjalanan yang sangat luar biasa yang baru saja kita lakukan. Kita berangkat kemarin Bapak Ibu sekalian pada malam hari Jumat, kemudian kita tiba di Masjid Quba. Tahu Masjid Quba? Tahu apa enggak nih kira-kira? Masjid apa itu? Masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita sholat di dalamnya kira-kira pahalanya seberapa? Satu kali, sama dengan satu kali melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu sekalian pulang dari Madinah ini bukan hanya membawa pahala setara dengan satu kali melaksanakan ibadah umrah, mudah-mudahan pahala dari ibadah-ibadah yang lainnya kita semuanya Bapak Ibu sekalian bawa sampai kita terselamatkan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini kita masih mempunyai satu agenda, satu destinasi utama yang masih belum kita kunjungi. Karena kemarin kita Bapak Ibu sekalian mengejar waktu untuk bisa masuk ke area Masjidin Nabawi, sehingga kemarin kita hanya berziarah ke Jabal Uhud.
Jabal Uhud, Bapak Ibu sekalian, kemarin kami ceritakan bahwasanya peperangan yang terjadi di Uhud tersebut itu merupakan peperangan yang mempunyai koneksi dengan peperangan 1 tahun sebelumnya, yaitu Perang Badar. Nah, di sana Bapak Ibu sekalian, terjadinya perang Uhud ini karena rasa dendam kaum kafir Makkah ketika itu yang tidak terima dengan kekalahannya para perang Badar. Mereka ingin membalas kedendaman mereka. Mereka ingin membalas kekalahan mereka kepada kaum muslimin. Makanya mereka, Bapak Ibu sekalian, mempersiapkan peperangan Uhud itu dengan begitu sempurna. Kenapa? Karena mereka, Bapak Ibu sekalian, keinginan utamanya adalah ingin mengalahkan orang-orang Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking siapnya mereka menghadapi kaum muslimin pada peperangan Uhud, Allah Subhanahu wa taala memberikan kode kepada kaum muslimin pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, melewati satu firman-Nya. Apa itu firman-Nya? La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahuda walladina asyraku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian, wahai Muhammad, kalian dan pasukan kamu akan mendapatkan asyaddan nasi adawatan, orang yang paling ingin berperang dengan Anda, orang yang paling kuat ingin berperang dengan Anda. Maka kata Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, hendaknya Nabi Muhammad menyiapkan satu strategi yang bisa mengalahkan 3.000 pasukan pada saat itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kami ceritakan kemarin, bahwasanya Rasulullah dalam 700 pasukannya mengambil orang yang pandai memanah. Mengambil orang yang pandai memanah. Mereka ditempatkan di atas satu bukit yang kemarin kita berada di atasnya. Bukit apa itu namanya? Jabal Rumat. Jabal Rumat atau Jabal Ainain atau bukit pemanah dalam bahasa Indonesianya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan 50 orang tersebut di atas agar supaya menjadi tameng ketika ada kaum kafir yang ingin menyerang pasukan Nabi Muhammad yang di belakang, mereka langsung dihancurkan dengan pasukan pemanah. Cuman gara-gara itu, Bapak Ibu sekalian, gara-gara harta, mereka sudah menganggap kaum kufar itu kalah, sehingga mereka turun dari atas mengingkari apa yang sudah ditetapkan, diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan awal dari kekalahannya kaum muslimin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu cerita yang belum saya ceritakan kemarin, yaitu bagaimana terjadinya pembunuhan yang sangat tragis terhadap siapa? Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Siapa sih sebenarnya Sayyidina Hamzah ini? Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, sampai menangis? Kehilangan beliau ini sampai menangis Nabi Muhammad. Siapa kira-kira Sayyidina Hamzah? Apakah cuma sekedar paman? Apakah cuma sekedar saudara? Apakah cuma sekedar orang yang membela agama Islam? Bukan. Beliau, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita ketika mengucapkan salam kepada Sayyidina Hamzah, masih ingat kita mengucapkan apa? Assalamu alayka ya Asadullah. Tahu artinya Asadullah? Singanya Allah. Singanya. Kemudian kita ucapkan lagi Assalamu alayka ya asada Rasulillah. Singanya Rasul. Apa yang dimaksud dengan singanya Allah? Apa yang dimaksud dengan singanya Rasulullah? Ini kan harus kita tahu. Kenapa beliau, Bapak Ibu sekalian, ditangisi sejadi-jadinya oleh Nabi Muhammad ketika beliau meninggal? Kenapa? Nah, ini Bapak Ibu sekalian perlu kita sama-sama ketahui bahwasanya beliau disebut dengan Asadullah. Beliau disebut dengan singanya Allah Subhanahu wa taala karena beliau, Bapak Ibu sekalian, ini mempunyai keahlian. Keahliannya itu, Bapak Ibu sekalian, ada dua. Yang pertama, menunggangi kuda. Menunggangi kuda. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, beliau ini ahli dalam melempar panah.
Ahli dalam memanah. Nah, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, Bapak Ibu sekalian, menggunakan dua keahliannya ini bukan untuk mencari namanya, bukan untuk meninggikan namanya sendiri. Oh, saya ahli memanah, tidak ada yang lebih ahli daripada saya. Oh, saya ahli dalam menunggangi kuda, tidak ada yang lebih pintar menunggangi kuda kecuali saya. Tidak seperti itu Sayyidina Hamzah. Tapi seperti apa? Dia gunakan dua keahliannya itu untuk membela kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau sampai disebut dengan Asadullah. Julukannya bukan ditetapkan oleh beliau. Itu julukan, Bapak Ibu sekalian, ditetapkan karena keberaniannya untuk menghadapi intimidasi kaum kufar pada saat itu. Nah, disebut dengan Asada Rasulillah, singanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian. Ini karena beliau, Bapak Ibu